Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Saudaraku, kadangkala kita merasa bahwa Tuhan seolah-olah membiarkan kita menghadapi penderitaan, permasalahan di dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami semuanya itu agar kita semakin mengakui bahwa diri kita lemah dan kita boleh semakin pasrah kepada kehendak dan kuasa Tuhan dalam kehidupan kita. Saudaraku, sebelum kita mengistirahatkan badan kita, mari kita sejenak membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, bila firman yang kami baca dan kami renungkan malam hari ini membuat kami mampu semakin pasrah kepada Tuhan, agar kami kuat di dalam menjalani penderitaan dan pergumulan kehidupan kami. Amin. Yohanes pasal 11 ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita mengalami penderitaan, pergumulan, dan permasalahan kehidupan kita, kita sangat membutuhkan kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Karena ketika kita merasakan dekat, merasakan kehadiran Tuhan, maka kita akan mendapatkan dan mengalami pertolongan, kekuatan, dan juga jalan keluar terbaik dari Tuhan untuk pergumulan, permasalahan, dan penderitaan kita. Tetapi saudaraku, pada waktu itu Lazarus, adik dari Marta dan Maria, mengalami sakit, dan sakitnya itu merupakan sakit yang parah. Ketika Tuhan Yesus mendengar tentang hal itu, firman Tuhan dengan tegas mengatakan, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Pertanyaannya saudaraku, di saat Maria, Marta, dan Lazarus membutuhkan pendampingan Tuhan Yesus, membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus, membutuhkan dekat dengan Tuhan Yesus, mengapa saudaraku Tuhan Yesus malah dengan sengaja menunda waktu untuk datang mendekat kepada Maria, Marta, dan Lazarus selama 2 hari? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, semuanya itu dilakukan Tuhan Yesus yang pertama, agar Maria, Marta, dan Lazarus mengakui bahwa dirinya lemah, kadangkala tidak kuat menghadapi penderitaan. Kemudian yang kedua, Maria, Marta khususnya, supaya semakin kuat kebutuhannya akan Tuhan Yesus, semakin kuat kerinduannya akan Tuhan Yesus. Yang ketiga saudaraku, Maria dan Marta khususnya, dan juga Lazarus, diminta untuk tetap percaya akan kuasa, akan kehendak Tuhan yang senantiasa akan membawa mereka kepada kebaikan, kepada pemulihan kehidupan dari hari ke hari. Saudaraku, 3 hal yang Tuhan Yesus inginkan ketika Maria, Marta, dan Lazarus mengalami penderitaan, tetapi seolah-olah Tuhan tidak segera mendekat kepadanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika seolah-olah kehadiran Tuhan Yesus kepada Maria dan Marta dianggap sebagai sesuatu yang terlambat karena Lazarus sudah meninggal dunia, Tuhan Yesus tetap mengatakan atau bertanya kepada Maria, Maria, percayakah engkau bahwa aku mampu memulihkan hidupmu? Aku mampu menolong kalian. Aku mampu membuat kalian mengalami sukacita. Saudaraku, Maria khususnya merespon pertanyaan Tuhan Yesus dengan terus bercerita tentang apa yang dia rasakan, apa yang dia alami selama penantian kedatangan Tuhan Yesus itu.
Dan Tuhan Yesus pun juga mendengarnya dengan penuh perhatian, mendengarnya dengan penuh kasih. Dan akhirnya saudaraku, Maria menjawab, "Aku percaya kepadamu ya Tuhan." Dan Maria membawa Tuhan Yesus tepat di depan kubur Lazarus. Dan Tuhan Yesus pun juga memerintahkan Lazarus untuk bangkit dan keluar dari kuburnya. Lazarus sungguh-sungguh bangkit, dan kebangkitan Lazarus itu membawa sukacita, membawa pemulihan, membawa berkat, khususnya bagi Maria dan Marta, dan secara umum bagi setiap orang yang melihat peristiwa itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya kebutuhan akan Tuhan Yesus, percaya akan kuasa dan kehendak Tuhan Yesus, penantian Maria dan Marta tidak sia-sia. Karena Tuhan Yesus sungguh-sungguh menolong, sungguh-sungguh memulihkan, sungguh-sungguh membawa kebahagiaan dan berkat dalam kehidupan Lazarus, Maria dan Marta, walaupun pada awalnya mereka harus menghadapi penderitaan, permasalahan. Sementara Tuhan Yesus tidak berada di kotanya, tidak dekat dengan diri mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga setiap penderitaan, permasalahan, dan pergumulan kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita. Janganlah kita lantas menilai bahwa aku pasti akan hancur, aku tidak akan kuat menanggung semuanya ini. Tuhan, mengapa Engkau kok tidak segera menolong aku? Mengapa Engkau membiarkan aku mengalami, menghadapi semuanya sendirian, sehingga aku tidak kuat lagi? Saudaraku, mari kita meneladani Maria, Marta, dan Lazarus. Di tengah-tengah penderitaannya, mereka terus menantikan kehadiran Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Di tengah-tengah penderitaannya, mereka terus tetap curhat dan mau dekat dengan Tuhan Yesus. Di tengah-tengah penderitaannya, mereka terus percaya kepada kuasa Tuhan Yesus. Di tengah-tengah penderitaannya, mereka tetap mau menghadirkan Tuhan Yesus, tetap bersedia membiarkan Tuhan Yesus berkarya di sepanjang hidupnya. Dan mereka pun mengalami pemulihan, mengalami pertolongan, mengalami berkat, dan mengalami kebahagiaan di dalam kehidupan mereka. Saudaraku, di tengah-tengah penderitaan kita, mari kita yakin bahwa penderitaan terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya itu agar kita semakin mau pasrah kepada Tuhan dan menanti waktu Tuhan menolong kita. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri renungan malam ini dengan berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman malam hari ini. Semakin yakinkan kami Tuhan, semakin sadarkan kami ya Tuhan, bahwa setiap penderitaan yang kami alami membuat kami semakin kuat ketika kami setia dan tabah menjalani. Tuhan, kami memasrahkan saudara kami yang sakit, biarlah mereka boleh mendapatkan pertolongan dan kesembuhan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, agar kami pun Tuhan persiapkan untuk esok hari. Kami boleh menikmati hari Sabat-Mu, mengikuti ibadah atau kebaktian, agar kami mengalami sapaan firman Tuhan. Kami dikuatkan, dibimbing, diberkati, dan mampu menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, jalani setiap penderitaan dan persoalan kehidupan kita dengan tabah dan setia, agar kita mengalami pertolongan dan berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita.